Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas dengan teori Richard Scam mata kuliah pembelajaran matematika anak usia dini diampu oleh Ibu Erifa Syamsiatin, SPB, MSI, yang beranggotakan Adiska Nurrohmah Salsabila, Audrey Aviana, saya sendiri, Musa Aurelia, Siti Hajar Nur Aden. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Hajar. Untuk latar belakang dari Richard Scam, ia lahir di Bristol pada tanggal 10 Maret 1919. Richard Scam, Richard Scam adalah pelopor utama dalam pendidikan matematika yang pertama kali mengintegrasikan disiplin matematika, pendidikan, dan psikologi. Scam juga terdidik sebagai sarana foundation di Wellington College, Versailles, 1932 dengan mendapatkan beasiswa matematika di Hartford College, Oxford 1937 sampai 1939 dan 1945 sampai 1947. Setelah menyelesaikan gelar di Hartford, Scam menjadi seorang guru matematika selama 2 tahun di Saint Audley Sekolah dan di Ray Anthony, Oxford selama 2 tahun. Scam juga melanjutkan magisternya di psikologi ke Hartford College 1952. Scam juga menyelesaikan PhD di psikologi Manchester University 1959. Scam juga terpilih menjadi Presiden Grup Internasional untuk Psikologi Pendidikan Matematika PMA pada tahun 1980. Scam juga di mana ia pertama kali menjadi dosen di psikologi tahun 1955 sampai 1962 dan kemudian menjadi dosen pada 1962 sampai 1973 dengan memimpin unit studi anak. Ia meninggal di Coventry pada tanggal 22 Juni 1955. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Adis. Baik, terima kasih disampaikan. Selanjutnya adalah landasan teori dari Richard Scam. Richard Scam menyebutkan bahwa peserta didik memiliki skema untuk menghubungkan apa yang sudah mereka ketahui dengan pembelajaran baru. Pembelajaran matematika melibatkan konsep yang luas di mana dibutuhkan adanya konsep dasar dalam bentuk suatu konsep tertentu. Richard Scam juga menyebutkan bahwa dalam pembelajaran, aspek perkembangan emosi juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan belajar. Richard Scam pada tahun 1977 menyebutkan bahwa matematika merupakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kecerdasan individu serta memperluas wawasan mental individu itu sendiri. Matematika membantu manusia untuk dapat berpikir di segala aspek perkembangan secara pragmatis. Next. Berikut ini merupakan tahapan belajar matematika menurut Richard Scam. Jadi di sini terdapat dua tahap pembelajaran matematika. Yang pertama ada konkret dan yang kedua adalah abstrak. Richard Scam ini mendukung interaksi peserta didik dengan objek-objek fisik selama tahapan-tahapan awal mempelajari konsep, yaitu pada tahap yang pertama dengan memanipulasi benda-benda akan memberikan basis bagi siswa untuk belajar lebih lanjut dan menghayati ide-ide. Pengalaman awal ini akan membentuk dasar bagi belajar berikutnya, yaitu pada tingkat yang abstrak atau disebut tahap kedua. Selanjutnya, nah, di sini ini merupakan teori konkret. Apa sih teori konkret itu? Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Richard Scam ini menyebutkan bahwa siswa itu belajar dari pengetahuan yang sudah ia ketahui ditambah dengan pengetahuan yang baru. Disebutkan bahwa piala di sebelah kanan ini 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Jadi konsep tersebut sama, yang dimana pengetahuan anak yang sudah diketahui ditambah dengan pembelajaran terbaru. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mimosa. Kepada Mimosa dipersilakan. Terima kasih Agiska. Selanjutnya itu ada pemahaman konsep matematika SCAM
Pada tahun 1971 terdapat dua jenis, ada instrumental dan relasional. Next. Pemahaman instrumental itu suatu konsep matematika yang berarti suatu pemahaman atas membedakan sejumlah konsep saling terpisah dan hanya menghafal rumus dengan adanya perhitungan sederhana. Pemahaman rasional itu suatu konsep matematika yang dapat melakukan perhitungan secara bermakna pada permasalahan yang lebih luas. Next. Siswa dengan pemahaman instrumental dapat menggunakan prosedur matematika untuk menyelesaikan suatu masalah tanpa mengetahui mengapa prosedur itu digunakan. Dan ada pun juga siswa dengan pemahaman relasionalnya itu dapat menggunakan suatu prosedur matematika dengan penuh kesadaran mengapa ia itu menggunakan prosedur tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Audrey. Selanjutnya itu ada penyampaian konsep instrumental dan juga relasional. Pertama, ini ada dari penyampaian konsep instrumental. Penyampaian dari konsep instrumental ini terdapat tiga, yaitu yang pertama melalui hafalan, yang kedua yaitu bergantung pada petunjuk, dan yang ketiga itu tidak menggunakan alat dan hanya petunjuk pada hitungan. Dari penyampaian konsep instrumental sendiri ini memiliki kelebihan yang pertama yaitu pemahaman instrumental lebih mudah dipahami. Yang kedua, reward atau penghargaan dapat dengan cepat dan lebih jelas diberikan. Yang ketiga yaitu siswa dapat memperoleh jawaban dan yang kedua ini ada dari penyampaian konsep relasional. Sama sebelumnya seperti penyampaian konsep instrumental, terdapat di sini dari penyampaian konsep relasional terdapat tiga. Yang pertama yaitu keterkaitan dengan juga, yang kedua membangun struktur konseptual, dan yang ketiga aktivitas semantik seperti mencari sebab, membuat induksi, mencari prosedur alternatif dan sebagainya. Dari penyampaian konsep relasional sendiri memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu lebih mudah disesuaikan untuk menyelesaikan tugas baru. Yang kedua, lebih mudah untuk mengingat kembali. Yang ketiga, dapat menjadi tujuan yang efektif dalam diri sendiri. Dan yang keempat yaitu memiliki skema yang dapat diperkuat. Sekian, terima kasih dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.